Mulai dari iklan fashion tentang genosida Palestina, hingga brand yang dianggap merendahkan ras wanita Asia. Inilah 7 kontroversi yang dimiliki brand mewah di dunia. Yang pertama ada Skims. Tidak hanya aktif menjadi artis, Kim Kardashian ternyata juga membuat brand fashionnya sendiri yang menjual pakaian dalam, yang sekarang dikenal dengan nama Skims. Namun, brandnya sempat menerima reaksi negatif karena sebelumnya ia menggunakan nama Kimono sebagai nama brand pakaian dalam ini. Ia dituduh melakukan perampokan budaya karena kata kimono sendiri adalah nama pakaian tradisional Jepang dan tidak pantas dijadikan nama brand untuk pakaian dalam. Wali kota Kyoto Daisaku Kadokawa melayangkan surat resmi yang meminta Kim Kardashian membatalkan pengajuan merek dagang dengan nama kimono. Karena kontroversi ini, Kim mengganti nama brand fashionnya dari kimono akhirnya menjadi Skims. Lalu, bagaimana dengan brand yang diduga merendahkan ras wanita Asia berikut ini? Walaupun menjadi high-end brand di dunia, Dior seringkali menciptakan kontroversi. Salah satu kontroversinya adalah rasisme terhadap budaya Asia, terutama Cina. Dior mendapat kecaman karena pameran yang diadakannya di Shanghai, China. Brand tersebut dianggap menampilkan foto yang merendahkan wanita Asia. Dalam pamerannya, brand ini memperlihatkan seorang model dengan kelopak mata seram dan kulit gelap yang mengenakan pakaian tradisional Tiongkok dan memegang tas Dior. Karena hal ini, netizen berpendapat estetika untuk pemotretan itu terlalu berlebihan. Dior juga pernah dikecam karena desain dari rok hitam dari koleksi musim gugur 2022 dianggap mencuri budaya rok tradisional Cina yang disebut Mamian skirt. Selain kontroversi ini, Dior juga pernah dikecam rasis saat merilis foto yang memperlihatkan seorang wanita berwajah oriental berpose menyipitkan mata. Gestur itu sendiri memang sering dianggap dan digunakan untuk menghina atau merendahkan orang Asia. Walaupun beberapa netizen mengatakan riasan mata itu adalah hal yang wajar, namun sebagian besar percaya kalau ini termasuk tindakan rasis dan disengaja. Tapi bagaimana dengan brand berikut ini yang fashion show-nya sampai dibatalkan di Cina? Selanjutnya ada Dolce & Gabbana. Pada 2018, brand ini menjadi sasaran boykot karena iklan yang ditampilkannya. Di iklan yang mempromosikan fashion show tersebut menampilkan seorang model berwajah oriental yang tampil cantik dalam balutan gaun Dolce & Gabbana yang terlihat kewalahan saat hendak menyantap sebuah pizza berukuran besar menggunakan sumpit. Iklan ini dirilis sebelum fashion show Dolce & Gabbana di Shanghai, China. Karena dianggap mengejek, iklan ini memancing amarah warga Cina hingga beberapa toko online dan offline ramai-ramai berhenti menjual produk rumah mode asal Italia tersebut. Fashion show yang akan diselenggarakan di Shanghai juga batal karena kontroversi ini. Sebelum pemberitahuan pembatalan fashion show muncul, sejumlah selebriti Cina menyatakan batal hadir sebagai bentuk protes. Di antaranya ada aktor Kun Chen, Mu Qiang, dan Li Bingbing yang adalah brand ambassador Dolce & Gabbana sendiri. Karena masalah ini, dua desainer Dolce & Gabbana yaitu Stefano Gabbana dan Domenico Dolce pun akhirnya membuat pernyataan maaf. I cinesi nel mondo. Ci siamo sempre innamorati, siamo sempre stati molto innamorati della Cina, l'abbiamo visitato moltissime città, amiamo la vostra cultura. Tapi bagaimana dengan brand yang menggunakan aksesoris berbau BDSM dengan model anak kecil ini? Balenciaga juga terkena kontroversi besar di 2022 lalu. Selain dikenal dengan barang-barang anehnya, kampanye mereka untuk koleksi Spring Summer 2023 berjudul The Gift Shop mengundang reaksi negatif dan amarah besar masyarakat. Karena di sini Balenciaga menghadirkan sosok anak kecil yang sedang memegang handbag berbentuk teddy bear menggunakan beberapa aksesoris berbau BDSM. Tentunya ini mengundang reaksi negatif dari masyarakat karena sangat tidak layak dan terkesan mendukung eksploitasi anak serta menjurus ke arah seksual. Balenciaga pun meminta maaf atas kasus ini. Selain kontroversi eksploitasi anak tadi, Balenciaga juga pernah diterpa isu rasis setelah merilis celana olahraga bernama Teardrop Loyal berwarna abu-abu yang mempunyai desain unik yang menampilkan celana boxer mengintip di bagian ikat pinggang. Marquita Gemage, seorang profesor studi Africana di California State University, mengatakan pada kanal berita CNN bahwa ini termasuk rasisme. Marquita mengatakan gaya ini sering digunakan untuk mengkriminalisasi orang kulit hitam, terutama lelaki kulit hitam sebagai preman dan ancaman bagi masyarakat Amerika Serikat. Karena hal ini pun netizen mengecam Balenciaga. Kita masuk ke 3 teratas. Jadi kencangkan sabuk kalian karena 3 kontroversi kelam brand fashion berikut ini benar-benar gak masuk akal. Karena berikut ini ada brand yang diboykot karena dianggap mendukung genosida Palestina. Selanjutnya ada Zara, yang terkena kontroversi diduga mendukung aksi genosida di Palestina karena salah satu kampanye mereka, Zara Attire. Di kampanye tersebut terlihat model bernama Kristen McMenamy yang membopong manekin yang berlapiskan kain putih. Ia juga tampak berdiri di dekat kotak kayu yang terlihat seperti peti mati.
Di sekelilingnya juga terdapat reruntuhan puing beton dan peti kayu. Bahkan, beberapa unggahan juga menampilkan patung dengan anggota tubuh yang hilang. Masyarakat menilai kalau ini mirip dengan kondisi yang dialami oleh warga Palestina di Gaza akibat gempuran Israel. Hal ini menyebabkan kemarahan besar di masyarakat sampai beberapa selebriti Indonesia seperti Zaskia Meka, Natasha Rizky, Pridi Latukonsina, Dara Arafah, serta Cikita Fauzi mengeluarkan seruan boykot Zara di akun media sosial masing-masing. Selain kontroversi ini, Zara juga pernah disudutkan karena pernah merilis baju kaos anak-anak yang menyerupai seragam tidur tahanan penjara. Hal ini dinilai tidak pantas sehingga Zara menarik koleksinya ini dari pasaran. Tapi bagaimana dengan yang di nomor 2, di mana brand satu ini diboykot karena dianggap menghina sebuah agama? Gucci memang menjadi salah satu favorit para pecinta fashion. Namun brand ini juga pernah diprotes karena salah satu koleksinya dituduh tidak menghormati salah satu agama, yaitu agama Sikh. Peragaan busana di tahun 2018 membuat geram penganut Sikh karena salah satu desainernya, Alessandro Michele, menghadirkan aksesori kepala yang mirip seperti turban, salah satu atribut keagamaan Sikh. Turban ini dijual seharga 11 juta rupiah. Turban dinilai melambangkan simbol kehormatan, penghargaan diri, keberanian, dan spiritualitas oleh penganut Sikh, khususnya pria. Para pria wajib memakai turban saat berada di tengah masyarakat. Selain turban, Gucci juga diprotes karena merilis balaclava jumper atau blackface jumper. Produk ini berupa sweater hitam dengan fitur roll-up cover yang menutupi wajah bagian bawah serta menampilkan potongan bibir lebar berwarna merah. Sweater seharga 13,6 juta ini disebut rasis karena Gucci dinilai sedang mempromosikan isu blackface. Gucci pun akhirnya menarik produk ini dari pasaran sebagai jawaban atas protes masyarakat. Kita masuk ke nomor 1, di mana ada brand yang diprotes karena menampilkan iklan model yang jatuh dari tangga. Brand Marc Jacobs berhasil mengundang reaksi negatif karena menampilkan model yang berjalan di catwalk dengan rambut gimbal palsunya di New York Fashion Week 2016. Banyak yang menuding kalau ini termasuk tindakan rasisme. Tapi kemudian sang desainer menulis reaksi dengan membela dirinya sendiri terhadap protes masyarakat ini di Instagram Marc Jacobs. Dan hal itu justru menambah kegaduhan. Ia berkata kalau ia terinspirasi oleh orang-orang dan penampilan mereka dan tidak melihat warna kulit atau ras. Selain ini, Marc Jacobs juga dicibir netizen karena menampilkan video promosi untuk salah satu produknya, yaitu di XL Sack Bag. Di video itu, sang model terlihat mengenakan setelan oversize, sepatu boots dengan hak dan sol tebal, dan terjatuh berguling-guling di tangga. Kemudian mendarat di posisi duduk, lalu bangkit dan berjalan kembali seperti tidak ada sesuatu yang terjadi. Hal ini mengundang kekhawatiran netizen atas kondisi model tersebut. Namun untungnya, sang model yang bernama Teresa Kubova ini ternyata adalah seorang stunt woman atau pemeran pengganti yang sudah biasa melakukan hal-hal berbahaya seperti itu. Itulah 7 kontroversi kelam dari brand-brand mewah di dunia. Menurut kalian, kontroversi mana nih yang bikin paling kesal? Coba komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa.